Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video dan berkunjung ke channel ini. Berjumpa lagi dengan aku, manusia biasa ini yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerita pendek yang berjudul Desa Tak Kasat Mata di Gunung Merbabu. Kisah nyata yang pernah dialami seseorang yang pernah mendaki Gunung Merbabu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tema cerita. Jadi cerita ini aku ambil dari via Instagram yang memang katanya ini adalah kisah nyata. Dan aku pun belum baca semuanya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Bude, kakak dari Mama, yang sedang melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Pada saat itu Bude masih SMA. Mungkin masih cantik-cantiknya di tahun 80-an. Bude adalah seorang pecinta alam yang sudah sering melakukan perjalanan ke hutan, mendaki gunung dan melewati lembah, tempat yang berbau alam. Gunung Merbabu terletak di daerah Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Pendakian kali ini diikuti oleh 4 teman sekolah dan komunitas pecinta alam Salatiga, Semarang. Salah 4, salah 5, dan salah 6 di sini nggak ikut, jadi cuman salah 3 doang. Sesampai mereka di base camp kaki Gunung Merbabu dan bertemu 2 pemandu wisata, bukan pemandu karaoke, karena ini mau mendaki gunung, bukan mau jadi biduan. Sebelum pendakian dimulai, mereka diberikan beberapa wejangan nasihat oleh bapak pemandu yang bukan wanita. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka dan tidak boleh dilanggar selama melakukan perjalanan mendaki gunung. Setelah itu mereka mengecek semua perlengkapan dan berdoa menurut agama masing-masing. Aturan yang harus dipatuhi adalah: 1. Tak banyak bicara seperti wartawan, bercanda sembarangan seperti anak TK, harus jalan dengan tenang seperti air yang mengalir. Dan 2. Tidak membuang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti kalian membuang mantan. Buang kotoran sembarangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena dampaknya sangat buruk bagi makhluk halus dan juga manusia. Kalau manusia nginjek kan berabe, bahkan meludah pun tidak boleh sembarangan, jadi ditelan aja ludahnya ya. Dan 3, mengikuti semua arahan dari pemandu. Pendakian menuju puncak Merbabu dimulai. Mereka melewati jalur Solo yang berada di Kabupaten Boyolali. Jalan menelusuri hutan yang sepi seperti hati ini tanpa dirimu, dengan pohon yang rindang dan besar-besar. Cuitan burung dan gesekan daun terdengar sangat jelas selama perjalanan. Desa pertama telah dilewati dengan aman. Selama perjalanan sunyi dan sepi. Sesekali mereka bertatapan muka dan menegur satu sama lain agar selalu menjaga kestabilan kondisi tubuhnya. Terus perjalanan menelusuri hutan mengikuti arahan Pak Pemandu. Ada beberapa tempat yang dilewati merupakan tempat keramat yang tidak boleh disentuh. Tidak terasa desa terakhir pun sudah dilewati. Mereka pun terus berjalan menuju puncak Merbabu. Tiba-tiba kabut mulai turun. Cuaca mendadak menjadi gelap dan mendung seperti suasana hatiku ini. Padahal perkiraan cuaca pada hari itu cerah, seperti kehadiran dirimu dalam hidupku. Belum saatnya juga matahari untuk terbenam. Tiba di suatu tempat, ada sebuah gapura gerbang besar, sebesar cintaku padanya. Dengan perasaan sadar tidak sadar, Bude berbisik dalam hati, "Loh, kok di sini masih ada desa? Bukannya kita tadi udah lewati desa terakhir?" Bude seolah-olah melihat ada sebuah desa yang rindang. Penduduknya seperti desa-desa pada umumnya. Pak Pemandu juga sempat memberhentikan langkahnya dan berdiam diri melihat gapura desa tersebut. Tapi beliau tetap berjalan. Mereka pun memasuki desa tersebut. Pak Pemandu juga sempat memberhentikan langkahnya dan berdiam diri melihat gapura desa tersebut. Tapi beliau tetap berjalan. Salah satu teman Bude bertanya ke Pak Pemandu, "Pak, kok kita kesini?" Pak Pemandu diam-diam bau, tidak menjawab pertanyaannya. Mereka melihat sekeliling desa tersebut sambil berjalan perlahan. Banyak masyarakat, ada warung, ada anak kecil, rumah-rumah dari bilik bambu,
Ya, seperti desa biasa. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka. Bapak ini menawarkan untuk mampir beristirahat sejenak. Diajaklah mereka duduk beristirahat di balai gazebo besar. Mereka diberikan makanan berupa ubi, pohong, singkong yang disajikan dengan anget-anget. Mereka sedikit bercerita bersama bapak ini. Ternyata bapak ini merupakan kepala desa di desa tersebut. Sampailah mereka ditawarkan untuk bermalam di desa tersebut. Ya, mau tidak mau, karena cuaca sedang tidak bagus. Mereka menginap di sana. Mereka mandi, makan, sholat, tidur seperti aktivitas manusia biasanya. Beda berpikir, ya udahlah, mungkin emang masih ada desa lagi sebelum sampai di puncak. Keesokan harinya, ada keanehan yang mereka alami. Mereka melihat ada segerombolan pendaki lain yang sedang berjalan menuju puncak. Tapi pendaki tersebut sama sekali tidak menyapa kita. Berjalan lurus saja seperti tidak melihat kita yang sedang bersantai ria. Mereka heran dan saling bertatap muka. Oh, mungkin mereka ada di alam gaib, jadi nggak bisa kelihatan sama orang lain. Dan di sini setannya enak-enak nih. Dikasih ubi, terus dikasih apa lagi tadi? Singkong rebus. Enak ini, fasilitas dari hantunya memang enak nih. Dengan kondisi masih sangat membingungkan, Pak Pemandu meminta agar mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak Merbabu. Mereka pun berpamitan dan berterima kasih kepada Pak Kepala Desa atas niat baiknya kepada mereka semua selama beberapa hari ini. Luar biasa sih, enak banget nih. Ternyata memang ada juga setan yang baik hati ya, yang dia bisa ngasih fasilitas yang luar biasa kayak hotel bintang 5. Ini patut dicontoh nih buat setan-setan yang ada dimanapun. Kalian harus berbaik hati, jangan cuman ganggu doang. Saat jalan menuju gerbang desa, Bude dan beberapa temannya melihat hal-hal yang sangat-sangat aneh. Bude melihat ada seorang di mana kondisi kakinya seperti mengalami kelainan, cacat mental. Badannya normal, menghadap depan. Kakinya terbalik, jari-jari kakinya menghadap ke belakang. Mungkin mereka menganggap ya itu orang-orang biasa gitu, karena memang mereka belum sadar bahwa dia ada di dunia gaib. Letak mata kakinya ada di depan, sejajar sama tubuh bagian atas. Dengkulnya pun menghadap ke belakang, tapi jalannya tetap ke arah depan. Ini kalian bayangin aja deh gimana bentukannya. Dan di sini dia ditulis budenya melihat ada sekitar 5-6 orang yang memiliki kondisi seperti itu. Dan gue juga bukan maksudnya ngejelek-jelekin atau gimana ya, tapi memang diceritanya memang kayak begini. Melihat kondisi ini sempat kaget dan bingung. Bude berpikir ya mungkin aja ada beberapa orang yang mengalami kelainan seperti itu di desa ini, karena akses ke atas gunung susah, belum ada rumah sakit, balai pengobatan di daerah sini. Beberapa teman Bude juga melihat keanehan ini, tapi mereka hanya bisa diam dan menampakkan wajah kebingungan sambil sesekali berbisik dalam hati masing-masing. Kok Budenya bisa dengar gue bingung? Mereka harus menjaga sopan santun dan tetap mengikuti arahan Pak Pemandu. Ketika ingin sampai di gerbang, Bude melihat ada sebuah warung yang menjual makanan siap saji, warkop. Tapi tetaplah Bude langsung tertuju kepada seorang laki-laki yang sedang makan di warung tersebut. Laki-laki tersebut seperti memiliki rambut panjang yang sedang dikuncir. Nah, jadi ternyata setan juga bisa usaha. Dia punya warung. Tapi ketika dilihat lebih dekat dan lebih detail, ternyata yang dikuncir itu bukanlah rambut, tapi daging. Entah daging seperti apa dan jenis apa, tapi yang seperti daging merah yang sedang diikat di kepala. Salah satu teman Bude juga melihat laki-laki di warung itu, dan laki-laki itu menengok ke arah dia. Sekejap menatap saling lihat-lihatan. Oh, hati-hati jatuh cinta bang. Ternyata matanya hitam, tidak ada warna putihnya. Matanya seperti belong melompong. Bude dan temannya berusaha untuk tetap santai, biasa aja. Sampai mereka semua di gapura. Mereka diberi sesuatu oleh Pak Kepala Desa, seperti bungkusan putih kecil. Sambil ngasih barang itu dia bilang,
harus kamu genggam terus ya selama perjalanan sampai ke puncak. Kalian jangan nengok ke belakang kalau belum sampai di pohon itu, sambil nunjuk sebuah pohon besar. Jangan nengok kanan kiri pokoknya. Jalan lurus aja terus. Jangan belok-belok. Baik Pak, terima kasih atas jamuannya. Permisi Pak, Assalamualaikum. Perjalanan ke puncak Merbabu kembali dilanjutkan. Sunyi dan sepi kembali menemani perjalanan mereka. Sampailah mereka di pohon besar yang ditunjuki oleh Pak Kepala Desa. Sebelumnya aman-aman saja. Selang beberapa langkah melewati pohon itu, salah satu teman Bude ada yang penasaran dan merasa sangat tidak enak selama perjalanan. Dia langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Dia langsung menjerit, ketakutan dan kaget. Ternyata yang dilihat adalah jurang yang dalam sekali. Di depan jurang pun tidak ada apa-apa selain mereka. Oh jadi mereka pada melayang di sini. Keren nih. Punya ilmu hitam mungkin mereka ya. Atau memang setannya yang punya teknologi yang canggih, yang bisa membuat orang-orang tersebut melayang. Semuanya langsung menoleh ke belakang dan kaget. Semuanya pun langsung lemas dan tergeletak duduk di atas tanah, kecuali Pak Pemandu. Bagaimana tidak kaget? Orang barusan mereka lagi jalan di atas jurang. Kebayangkan, ngambang. Langsung deh dibantu Pak Pemandu sambil dibacain doa-doa. Pas mau lanjutin perjalanan, dibukalah bungkusan putih yang selalu digenggam selama perjalanan tadi. Dan ternyata isinya adalah rumput teki. Tidak tahu isinya apa selama perjalanan tadi. Lanjut berjalan menelusuri hutan. Sampailah mereka di puncak Merbabu sekitar pukul 3 pagi. Tidaklah lama kemudian, terbitlah matahari menyinari dunia. Tubuh mereka rasa lelah, ketegangan, kesunyian, dan kepanikan selama perjalanan terbayar sudah dengan melihat pemandangan dari puncak Merbabu. Mereka menikmati keindahan alam semesta dan tidak lupa juga bersyukur atas semuanya. Ketika hendak turun gunung, salah satu teman Bude ada yang takut untuk melakukan perjalanan kembali. Dia masih terbayang dengan kejadian saat naik ke puncak, tapi semua teman-teman meyakinkan dia untuk tetap kuat dan selalu berpikir positif. Perjalanan menuruni Merbabu pun dimulai. Sampailah mereka di base camp Gunung Merbabu. Saat sedang beristirahat, salah satu teman Bude menceritakan beberapa keanehan yang dia lihat dan dirasakan selama perjalanan, terutama saat mampir ke sebuah desa. Mereka sudah berpisah dengan Bapak Pemandu. Disitulah satu persatu cerita aneh mulai terungkap. Karena menjaga sopan santun saat mendaki, mereka semua hanya bisa diam selama perjalanan dan memendam semua rasa itu dalam diri masing-masing. Seperti aku memendam rasa ini kepadamu. Saat sebagian bercerita, tiba-tiba ada seorang kakek, Mbah, yang menghampiri mereka. Mbah mendengar cerita tentang desa aneh itu langsung bertanya-tanya. Kepo nih si kakek. Semua percakapan aslinya pakai bahasa Jawa. Tadi kalian ngerasain apa? Tanya si Mbah. Gak kenapa-napa kok Mbah, cuman kita bingung. Kita sudah melewati desa terakhir di atas. Cuman tidak lama kita masuk dan mampir ke sebuah desa lagi. Bah, tanpa basa-basi, si Mbah langsung ceritain tentang desa tak kasat mata itu. Ternyata memang benar. Kebenarannya, memang desa itu terlihat seperti desa-desa pada umumnya. Kamu di sana dikasih makan apa? Tanya si Mbah lagi. Dikasih telo, ubi, singkong Mbah. Anget-anget loh Mbah. Dia bahagia nih, karena memang enak kali ya. Emak setan dikasih makanan. Yang sebenarnya kalian makan itu kerokok daun dan akar pohon, kata si Mbah. Kerokok daun, berarti ajaib dong itu setannya. Kerokok daun bisa rasa ubi sama singkong. Dan akar pohon, sekuat apa gigi itu orang-orang bisa makan akar pohon? Loh Mbah, enggak kok. Ubi Mbah, enak kok. Pemandumu itu tidak semuanya dia ngerti. Kalian di sana beberapa hari,
tapi di sini cuma beberapa jam. Wah, Doraemon dong kalau begitu. Ternyata memang di dunia ini juga ada kayak Doraemon ya. Tapi alhamdulillahnya kalian selamatkan. Nggak ada yang celaka atau apa. Terus kalian dikasih apa lagi? Ini Mbah sambil nunjukin bungkusan putih. Walah, ya udah kalian ambil wudhu, sholat. Wah, luar biasa nih si Mbahnya. Ingetin sholat, top sekali. Memang benar, kalau mereka macam-macam selama perjalanan, mungkin aja ada yang lebih aneh lagi. Apalagi kalau mereka tahu posisi mereka sebelumnya, ngambang di atas jurang. Ceritanya cuma cukup sampai sini. Dan dari cerita ini, kita harus belajar di mana kita harus menjaga sopan santun dan harus mengikuti semua arahan-arahan yang diberitahu oleh orang lain yang memang kita belum tahu apa sih tentang pantangan-pantangan dan larangan-larangan di sana. Intinya dimanapun kita berada, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alam gaib itu benar-benar ada. Videonya cukup sampai sini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.